Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Puji Astuti dengan NIM 190702669 dari kelas Gizi 5C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti selaku dosen pengampu mata kuliah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai masalah gizi yang terjadi pada remaja, khususnya remaja putri, yaitu kekurangan energi kronis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita cari tahu dulu apa itu remaja. Berdasarkan WHO tahun 2017, remaja ini di dunia ada sekitar 1,2 miliar atau 1/6 dari populasi dunia. Kemudian pengertiannya, remaja merupakan seseorang pada masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Nah, pertumbuhan pada remaja ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan tercepat kedua setelah bayi. Remaja merupakan aset suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena dengan remaja yang sehat akan menjadikan generasi muda yang berkualitas. Kemudian generasi muda yang berkualitas tersebut akan menghasilkan juga sumber daya manusia yang berkualitas pula, kemudian sehat, kemudian cerdas dan produktif. Namun, realitasnya masih saja terdapat masalah kesehatan yang mengancam remaja Indonesia. Salah satunya masalah gizi pada remaja, yaitu kekurangan energi kronis. Di sini ada data Riskesdas pada tahun 2018 mengenai proporsi KEK pada wanita usia subur menurut daerah provinsi dan menurut usia. Yang pertama ada proporsi KEK pada wanita usia subur menurut provinsi. Secara nasional, proporsi KEK pada wanita usia subur pada wanita hamil itu mencapai 17,3%. Kemudian proporsi KEK pada wanita usia subur yang tidak hamil itu mencapai 14,5%. Dan data ini masuk dalam kategori yang masih tinggi. Terlihat bahwa di dalam data Riskesdas tersebut paling tinggi yaitu terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana proporsi KEK pada wanita usia subur yang wanita hamil itu mencapai 36,8%. Kemudian proporsi KEK pada wanita usia subur yang tidak hamil itu mencapai 32,5%. Kemudian di sini ada juga data Riskesdas pada tahun 2018 yang proporsi KEK kronis pada wanita usia subur berdasarkan usia. Terlihat data yang terdapat di Riskesdas tersebut itu proporsi KEK kronis pada wanita usia subur paling tinggi terjadi pada rentang usia 15 sampai 19 tahun. Di mana pada usia 15 sampai 19 tahun ini merupakan usia yang masuk dalam kategori remaja. Terlihat bahwa proporsi KEK pada wanita usia subur pada tahun 2018 yang wanita tidak hamil mencapai 36,3%. Sedangkan proporsi KEK kronis pada wanita usia subur pada tahun 2018 yang wanita hamil itu mencapai 33,5%. Terlihat jelas bahwa masalah gizi KEK pada remaja ini masih tergolong tinggi. Untuk itu diperlukan atau dibutuhkan penanganan lebih kasus mengenai masalah gizi ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Mari kita masuk ke pokok pembahasan.
Kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian KEK, kemudian ada etiologi KEK, kemudian ada tanda dan gejala KEK, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi KEK, kemudian dampak dari KEK tersebut, kemudian cara pencegahannya atau penanganannya, yaitu dengan praktik gizi seimbang. Apa sih KEK itu? KEK atau kekurangan energi kronik merupakan salah satu keadaan malnutrisi di mana terjadi kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama, khususnya karbohidrat, protein, dan lemak dalam hitungan tahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan. KEK tidak terjadi pada remaja saja, bisa terjadi pada anak-anak, kemudian pada masa dewasa, kemudian pada lansia. Namun lebih berbahaya jika KEK tersebut terjadi pada remaja putri. Mengapa hal ini demikian? Karena jika remaja putri mengalami KEK dengan indikator lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm, artinya wanita tersebut beresiko untuk melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah. Kemudian dengan bayi yang berat badannya di bawah normal, itu akan mengakibatkan bayi yang tidak sehat pula, kemudian akan berimbas kepada pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga pencegahan dari KEK pada remaja putri itu sangat dibutuhkan karena untuk menunjang kelangsungan hidup yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, khususnya pada pertumbuhan dan perkembangan bayi untuk menghasilkan anak yang cerdas, kemudian yang sehat, yang cerdas, kemudian dan produktif. Kemudian ada etiologi terjadinya KEK. Kekurangan energi kronik terjadi akibat kekurangan asupan zat-zat gizi, sehingga simpanan zat-zat gizi pada tubuh itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya, KEK ini terjadi karena kekurangan asupan karbohidrat dan protein. Apabila keadaan ini berlangsung lama, maka simpanan zat gizi itu akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan yang mengakibatkan berat badan remaja putri itu turun, kemudian ditandai dengan berat badan yang rendah di bawah normal, kemudian terlihat badannya kurus, kemudian pucat, seperti itu. Di sini ada pendapat lain mengenai penyebab dari KEK. Menurut Sedia Utama tahun 2000, penyebab dari KEK itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penyebab langsung. Penyebab langsung ini terdiri dari asupan makanan atau pola konsumsi dan infeksi. Kemudian ada penyebab tidak langsung. Di antaranya ada hambatan utilitas zat-zat gizi, hambatan absorpsi karena penyakit infeksi atau infeksi cacing, ekonomi yang kurang, pendidikan umum dan pendidikan gizi kurang, produksi pangan yang kurang mencukupi kebutuhan, kondisi higiene yang kurang baik, jumlah anak yang terlalu banyak, dan penghasilan rendah. Kemudian ada tanda dan gejala dari KEK. Tanda dan gejala terjadinya KEK ini adalah berat badan yang kurang dari 40 kg atau tampak kurus, dan kategori KEK bila lila atau lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm atau pada saat pengukuran itu berada pada bagian merah pita lila. Pengukuran lila sering dilakukan pada kelompok wanita usia subur. Tujuan pengukuran lila pada wanita usia subur itu adalah untuk mengetahui kelompok berisiko KEK. Tujuan pengukuran lila pada wanita usia subur itu atau pada ibu hamil maupun calon ibu remaja putri itu bertujuan untuk mengetahui resiko KEK pada wanita usia subur, baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk menapis wanita yang mempunyai risiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah.
Kemudian di sini ada indikator ambang batas lila untuk mengetahui resiko KEK. Ambang batas lila pada wanita usia subur dengan resiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila ukuran lila kurang dari nilai tersebut atau berada pada bagian merah pita lila, artinya wanita tersebut mempunyai resiko KEK dan diprediksi akan melahirkan berat bayi lahir rendah atau BBLR. Nah, BBLR ini akan mempunyai resiko kematian, kemudian akan kurang gizi pada bayi atau anak, kemudian gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan pada anak. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi KEK. Yang pertama ada jumlah asupan makanan. Buruknya jumlah asupan makan saat remaja akan menimbulkan berbagai permasalahan gizi. Asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam periode waktu yang lama akan berimbas pada KEK. Oleh karena itu, pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk mengetahui proporsi yang dimakan oleh masyarakat, dan hal ini dapat berguna untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang menyebabkan malnutrisi. Faktor yang kedua ada umur atau usia. Semakin muda dan semakin tua umur seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Pada saat umur muda itu perlu tambahan gizi yang banyak karena masih digunakan dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan juga masih banyak melakukan aktivitas. Sedangkan pada usia tua atau usia lansia itu juga tetap membutuhkan energi yang lebih besar karena fungsi organ pada lansia itu melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal, sehingga tetap juga membutuhkan energi yang besar. Kemudian faktor yang ketiga ada beban kerja atau aktivitas. Aktivitas dan gerakan seorang itu kan pastinya beda-beda. Seorang dengan aktivitas fisik yang lebih berat otomatis memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan yang aktivitasnya itu kurang. Kemudian faktor yang keempat ada penyakit atau infeksi. Malnutrisi dapat menjadikan tubuh itu rentan akan penyakit infeksi dan sebaliknya. Penyakit infeksi itu akan menyebabkan penurunan status gizi dan mempercepat terjadinya malnutrisi. Kemudian faktor yang kelima yaitu pengetahuan tentang gizi. Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap terhadap makanan. Pendidikan formal seringkali mempunyai asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-pola konsumsi makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan meningkat, maka pengetahuan terkait gizi juga akan bertambah baik. Kemudian ada juga di sini faktor yang terakhir ada pendapatan keluarga. Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Pada rumah tangga yang berpendapatan rendah, sebanyak 60% hingga 80% dari pendapatan realnya dibelanjakan untuk membeli makanan. Pendapatan yang meningkat akan menyebabkan semakin besarnya total pengeluaran termasuk besarnya pengeluaran untuk pangan. Seperti halnya jika seseorang yang mempunyai pendapatan yang besar, otomatis orang tersebut akan membeli makanan yang kualitasnya lebih bagus dari normal, dari orang yang berpenghasilan rendah. Misalnya, orang yang berpenghasilan 3 juta per bulan itu akan membeli makanan yang kualitasnya tinggi seperti daging ataupun mungkin itu daging ayam, daging sapi, kemudian salmon gitu, dan kuantitasnya juga pasti tidak hanya sedikit melainkan banyak. Berbeda lagi dengan orang yang berpenghasilan atau pendapatannya rendah. Mereka pasti akan membelanjakan pendapatannya atau uangnya itu untuk makanan yang cukup saja, seperti
ikan, tahu atau tempe, proteinnya itu nabati, berbeda dengan orang yang tadi proteinnya itu hewani, begitu. Kemudian selanjutnya ada dampak dari KEK. Yang pertama adalah meningkatkan risiko berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal. Yang kedua adalah wanita yang mempunyai resiko KEK atau nilainya itu kurang dari 23,5 cm itu diprediksi akan melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah atau BBLR. Kemudian BBLR ini akan beresiko terhadap kematian juga bisa, kemudian kurang gizi, kemudian gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan pada anak. Kebutuhan gizi pada remaja. Apa saja sih zat gizi yang dibutuhkan oleh remaja agar terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit KEK ini? Agar terhindar dari penyakit KEK ini, para remaja dapat mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan yang bergizi dan seimbang dalam artian ini adalah makanan yang mengandung lengkap yang terdiri dari zat-zat gizi makro dan zat-zat gizi mikro, di mana keduanya ini adalah zat yang sangat penting atau sangat vital dalam tubuh kita untuk melakukan yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Zat-zat gizi makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian zat-zat gizi mikro itu terdiri dari vitamin dan mineral. Yang pertama, zat gizi makro itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber energi utama dalam tubuh kita. Karbohidrat ini dapat kita temukan pada biji-bijian seperti beras dan jagung, kemudian umbi-umbian seperti singkong, kentang, dan ubi jalar. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan suatu zat pembangun dalam tubuh, di mana fungsi dari protein itu adalah membangun struktur sel-sel jaringan baru, kemudian menambah kecerdasan otak pada remaja tentunya, kemudian juga meningkatkan daya imun tubuh pada remaja. Protein ini dibagi menjadi dua, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu dapat kita temukan pada daging-dagingan seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing, juga ikan-ikanan seperti ikan tawar, ikan laut, kemudian ada telur juga, telur ayam, telur bebek, kemudian telur puyuh, kemudian ada susu, kemudian ada belut, dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu zat gizi makro selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak merupakan suatu cadangan energi, di mana dapat kita temukan pada mentega, kemudian pada margarin, kemudian pada minyak kelapa sawit atau minyak zaitun atau minyak apapun. Kemudian ada lemak tak jenuh seperti pada alpukat. Kemudian ada zat-zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin ini dapat kita jumpai pada buah-buahan dan sayur. Fungsi dari vitamin itu adalah untuk meningkatkan sistem imun tubuh dan sebagai pelarut dalam tubuh kita. Vitamin yang untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh yaitu ada vitamin C yang terdapat pada jeruk, kemudian vitamin C pada jeruk, pada jambu, pada brokoli, kemudian ada vitamin E pada kacang-kacangan, minyak kacang-kacangan, kemudian vitamin D pada sinar matahari, pada sinar matahari atau protein hewani juga ada. Kemudian ada mineral. Mineral ini digunakan dalam tubuh kita itu untuk sebagai pengatur sel-sel, sebagai antioksidan seperti antioksidan juga bisa. Kemudian zat-zat pembangun tubuh seperti sel darah merah, seperti besi, itu juga bisa.
Untuk itu, seseorang remaja yang ingin terhindar dari penyakit KEK ini dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, di mana makanan yang bergizi itu makanan yang lengkap mengandung zat gizi makro dan mikro. Itu harus ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya, ada mineralnya, kemudian ada seratnya. Serat ini juga berfungsi sebagai pelarut dalam tubuh kita, di mana akan memperlancar sistem pencernaan dalam tubuh kita.